Assalamualaikum semua, balik lagi sama saya, Aryana Nafisha. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, yaitu materi ruang lingkup kehumasan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas? Yang pertama adalah sejarah kehumasan. Yang kedua ada definisi kehumasan. Yang ketiga ada fungsi humas. Yang keempat ada tugas humas. Yang kelima ada ruang lingkup kehumasan. Dan yang keenam ada media humas. Nah, sebelum kita masuk ke definisi humas, kita akan mengenal terlebih dahulu nih sejarah humas. Nah, sejarah humas ini ada dua. Yang pertama, sejarah humas di dunia, dan yang kedua adalah sejarah humas di Indonesia. Kalian tahu nggak sih teman-teman foto yang ada di dalam video tersebut? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Beliau adalah Ivy Ledbetter-Lee, seorang praktisi di Amerika Serikat yang memiliki banyak kontribusi dan keberhasilan untuk public relation. Ivy disebut bapak dari public relation karena kehebatannya menangani krisis manajemen dan krisis komunikasi pada masa itu. Ivy Ledbetter-Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen penanganan dan pemulihan hubungan masyarakat atau Strategy Management of Public Relations, Handling and Recovery. Pada masa itu, beliau mengeluarkan siaran pers pertamanya setelah berhasil meyakinkan perusahaan pertambangan dan kereta api tersebut untuk mengungkapkan informasi kepada media tentang apa yang telah terjadi. Nah, untuk sejarah humas dunia terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah periode tahun 1700 sampai 1800. Pada periode ini, hubungan masyarakat memiliki kegiatan yang tidak terorganisir. Maka dari itu, periode ini disebut dengan Public of Independence. Yang kedua adalah periode tahun 1801 sampai 1865. Pada periode ini, hubungan masyarakat memiliki kegiatan yang mulai terorganisir. Maka dari itu, pada periode ini disebut sebagai Public Relation of Expansion. Yang ketiga adalah periode tahun 1866 sampai 1900. Hubungan masyarakat di periode ini adalah hubungan masyarakat yang profesional. Maka dari itu, periode ini disebut sebagai the public to be damned. Yang keempat, publik diberi informasi dan diberitahukan. Itu terjadi pada periode tahun 1901 sampai 1919. Dan yang terakhir adalah periode tahun 1920 sampai sekarang. Hubungan masyarakat pada periode ini memiliki saling pengertian. Selanjutnya adalah sejarah humas di Indonesia. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950. Pada saat itu berdiri organisasi hubungan masyarakat pertama kali di perusahaan perminyakan negara atau Pertamina. Peranan divisi Hubmas atau hubungan masyarakat pemerintah dan masyarakat Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta atau BUMN ataupun asing, dan masyarakat. Menurut Bapak Rosadi Ruslan, sarjana hukum, membagi perkembangan public relation di Indonesia dalam 4 periode. Periode pertama pada tahun 1962. Pada periode ini, Humas secara resmi dibentuk dan lahir di Indonesia melalui Presidium Kabinet PM Juanda. Periode kedua pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Bakohumas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang diatur melalui SK Menpen nomor 31 tahun 1971.
Pada periode ketiga tahun 1972 sampai 1993 dan periode terakhir periode 4 pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Pada periode ini terbentuklah Himpunan Humas Hotel Berbintang atau H3, Forkamas atau Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan, PRSI Public Relations Society of Indonesia. Oke, topik selanjutnya adalah definisi hubungan masyarakat atau PR. World Assembly of Public Relations melakukan pertemuan pertama kali pada tahun 1978 di Meksiko. Pertemuan ini menghasilkan sebuah definisi PR yang disepakati bersama. Definisi ini dikenal sebagai The Mexico Definition, yang berbunyi, Public Relations adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, memprediksikan sekuensi dari tren tersebut, memberikan masukan bagi para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan yang akan melayani organisasi dan kepentingan publik. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan masyarakat atau sering kita sebut sebagai humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap individu ataupun organisasi. Nah, selanjutnya adalah fungsi hubungan masyarakat atau PR. Catlip and Center menyebutkan bahwa humas atau PR memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah menunjang aktivitas utama manajemen untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan. Dengan begitu, kedua belah pihak mampu mencapai citra yang sama-sama positif. Yang ketiga adalah melayani publik dan memberikan nasihat ataupun sumbang saran kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum dan demi tujuan serta manfaat bersama. Dan yang terakhir adalah membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan publik, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas-tugas dari humas atau PR. Berdasarkan tugas pokoknya, humas memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengolahan data, yang kedua adalah penerangan, yang ketiga adalah publikasi. Pada pengumpulan dan pengolahan data, humas bertugas mengumpulkan data untuk keperluan informasi, menyajikan data, mengolah data, sampai membuat clipping dari seluruh media massa. Untuk tugas penerangan, humas bertugas menyebarkan informasi dengan jelas, mengadakan hubungan dengan media massa, mengadakan pemberian kehumasan, membuat dokumentasi, menyelenggarakan pameran, sampai mengadakan wisata pers atau pers tour ke objek yang telah ditentukan. Untuk tugas publikasi, humas bertugas menerbitkan warta harian, mingguan, majalah, bulanan, dan folder atau leaflet, sampai ikut serta menyelenggarakan pameran, yaitu biasanya pameran pembangunan. Selanjutnya adalah ruang lingkup humas atau PR. Teman-teman, PR itu punya pekerjaan khusus tahu, atau pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Apa aja sih? Yang pertama adalah publication and publicity. Pada publication dan publicity ini, humas mengenalkan perusahaan kepada publik dengan membuat tulisan yang disebarkan kepada media, newsletter, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada events and news. Pada event, humas bertugas mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra. Dan pada news, pekerjaan seorang PR adalah menghasilkan produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik, seperti press release, newsletter, berita, dan lain-lain. Yang ketiga ada community involvement. Nah, PR ini
harus membuat program-program yang ditunjukkan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat dalam program yang dibuat oleh PR. Dan yang keempat, ada identity media. Nah, PR ini bertugas untuk membina hubungan dengan media pers untuk memperoleh publisitas media. Yang kelima ada lobbying. Biasanya public relation melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah social investment. Nah, PR bertugas untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Oke teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu media humas atau PR. Adapun jenis-jenis media yang digunakan oleh public relation untuk menunjang kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada iklan. Nah, iklan adalah sebagai alat humas dengan melihat pesan yang diiklankan. Yang kedua ada pameran. Pada kegiatan pameran, baik yang diadakan sendiri maupun oleh organisasi, nah pameran ini merupakan ajang publikasi yang baik. Yang ketiga adalah media internal. Pada media internal ini atau biasa disebut dengan majalah Inggria, perusahaan menggunakan media ini sebagai media yang ditunjukkan untuk publik internalnya, yaitu karyawan dan keluarga karyawan. Yang keempat ada fotografi. Dalam humas, foto sangat diperlukan sebagai bahan publikasi, laporan, berita, iklan, maupun untuk kepentingan arsip atau dokumentasi. Dan yang terakhir ada film. Nah, film bagi humas merupakan media komunikasi, instruksi, riset, dan sebagainya. Melalui film, humas dapat menyampaikan pesan-pesannya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Ariana Nafisya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.